Pemirsa, seorang balita diduga menjadi korban kelalaian seorang oknum perawat yang salah memberikan susu formula di salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta Barat. Korban pertama kali masuk rumah sakit mengalami kelainan fungsi hati. Usai menjalani perawatan selama 1 bulan di rumah sakit, korban kemudian dirujuk ke rumah sakit lain. Ya, ini kita coba akan dalami hal ini langsung bersama dengan ibunda atau orang tua dari bayi yang bersangkutan. Sudah ada Mbak Cynthia Suciati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ya, dan juga sudah ada kuasa hukum dari korban. Ini ada Mbak Dewi Intan dan juga Mas Subradianuka. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Intan. Ya, saya mau ke Mbak Cynthia terlebih dahulu. Mbak, mungkin bisa dijelasin kondisi bayi saat ini sekarang seperti apa Mbak? Masih kritis dan masih pendarahan di kepala masih ada, serta gizi buruk. Gizi buruk? Kondisinya kalau fisik gitu kita lihat Mbak? Sakit melihatnya, mengenaskan. Di IGD? Di ICU. Di ICU saat ini ya. Tapi Mbak Cynthia memang awalnya memang karena sakit, anak di rumah sakit, kemudian ceritanya gimana? Awal dirujuk ke rumah sakit? Awal dirujuk, dia karena sudah terdeteksi kelainan hati, dibawalah atau dirujuk ke rumah sakit tipe A, yang untuk dokter spesialisnya lebih banyak. Ya, kemudian? Gitu. Nah, perawatan selama kurang lebih di 1 bulannya, di sana dari tanggal 12 Juli itu, yang mulai awalnya itu yang di tanggal 7 Agustus terjadi pertama kesalahan susu. Kesalahan pemberian susu ini udah kita informasikan juga. Yang biasanya yang dikasih itu saya udah sempat curiga karena tekstur sama baunya itu udah berbeda. Sempat komplain nggak pada saat itu? Sudah. Mengingatkan? Sudah ke suster. Tapi kalau misalkan suster sendiri sih nepis ya. Dan kita sempat adu argumen bahwa ibu tahu dari mana kalau misalkan itu susunya adalah susu yang seharusnya. Susu yang seharusnya. Betul. Kemudian Mbak sendiri melihat efek kepada anak setelah susu Betul. itu diberikan Betul. parah. Produksinya lebih banyak, dia makin lemas dan kuning yang sebelumnya kita informasikan di hari Senin juga di tanggal 7 tersebut itu makin pekat di hari Selasa. Sampai di mana di hari Selasa pun dia diinfus tuh nggak nangis kayak gitu. Kuningnya udah makin pekat. Dalam sehari kondisi seperti itu? Betul, dan produksinya lebih banyak dan lebih cair. Sempat kejang juga informasinya Mbak? Kejang di hari berikutnya lagi. Jadi terus-terusan kayak gitu. Sudah adakah memang keterangan bahwa memang pihak rumah sakit mengakui itu salah memberikan susu? Betul, di hari berikutnya ada permintaan maaf bahwa kalau misalkan untuk dari kesalahan susu yang kemarin dan dikarenakan stok menipis dan kita disarankan untuk membeli di luar. Dan tapi tanpa konfirmasi kepada pihak orang tua itu ya? Betul. Itu yang disayangkan? Jadi dugaan saya benar gitu. Bahwa karena memang tekstur dan baunya sudah berbeda. Oke. Sempat dihubungi tidak oleh pihak rumah sakit pada saat kemudian kasus ini sudah menjadi konsumsi media gitu ya? Sudah. Sudah dihubungin tapi dengan informasi mau bertemu dengan dokter, tapi setelah ketemu dengan dokter ya kami dipertemukan dan ditanyakan untuk apa tujuannya untuk blow up masalah ini. Oh, jadi kayak jebak gitu ya Mbak? Betul. Bisa seperti kayak gitu dibilangnya ya, karena yang diinformasikan mau ketemu dokter dengan edukasi. Setelah ketemu dokter dengan edukasi langsung kita didudukan bareng, terus ditanyakan untuk apa tujuannya untuk blow up seperti ini kayak gitu. Ada juga yang sampaikan ada narasi intimidasi atau tidak? Hanya itu aja sih, cuman jadi nggak ada klarifikasi dari mereka sih. Kayak gitu. Selain salah pemberian susu, adakah juga treatment yang kurang cepat begitu sehingga kondisi bayi semakin parah atau gimana Mbak? Betul. Di jam 3 itu udah terjadi keluar darah ya. Kita juga sempat adu argumen, tapi menurut suster tersebut itu bukan darah. Itu keluar di jam 3 dan jam sore. Jam 7 kejang dan baru dokter datang di jam setengah 10. Cukup dan lama itu ya? sudah darurat kondisinya banget. Semakin parah. Sudah drop banget. Oke. Mbak Intan, langkah apa yang diambil terkait hal ini? Apakah sudah ada tuntutan ke pihak rumah sakit atau gimana? Belum sih, kami rencananya akan menyurati ke pihak rumah sakit dulu, meminta untuk klarifikasi atas kejadian yang diterima oleh ibu dan bayinya gitu. Seperti itu. Mediasi terlebih dahulu ya? Sudah ada komunikasi? Belum, sampai saat ini pihak rumah sakit pun justru bertemu dengan ibu, belum ada pertemuan khusus untuk mediasi dan sebagainya. Apa nih yang terjadi, karena selama bayi dirawat ini ibu ini minim sekali informasi dari rumah sakit, bagaimana bayinya, kondisinya, bahkan pada saat ibu masuk karena ke blow up ini, ibu masuk menjenguk bayinya didampingi seperti kayak takut, terus ibu tidak boleh untuk video call, padahal kan papanya mau video call ya, mau video call bayinya menanyakan tentang kondisi, tidak boleh, dilarang. Ada batasan-batasan itu dari Iya betul, betul. Makanya kita akan menyurati pihak rumah sakit untuk menunggu klarifikasi tentang hal itu. Ada target-target tidak, misalnya dalam beberapa hari kalau memang kemudian tidak ada
progres yang cukup progres baik. dari pihak rumah sakit, ya kita akan ajukan tuntutan gitu. Ya, kami pastinya nanti untuk ranah kepidana nanti mungkin kami dengan dan tim dan Bu Cynthia akan diskusikan terlebih dahulu. Tapi untuk saat ini langkahnya kita surati, klarifikasi, mudah-mudahan bisa Tabayun dulu selesaikan ya. dengan musyawarah. Karena yang terpenting saat ini kesehatan dan keamanan anak kami, Bayi Iya. Nala. Mediasi rencananya akan dilakukan kapan? Mungkin secepatnya, lebih cepat lebih baik ya. Karena ini mohon maaf kondisi si Bayi Nala ini sangat memprihatinkan. Oke. Jadi klien kami Ibu Cynthia yang dikhawatirkan makin lama makin buruk. Memburuk Iya, gitu ya. iya. Apalagi sebelumnya mohon maaf dokter yang menangani, oknum dokter yang menangani sulit sekali untuk dihubungi. Oh. Ibu Cynthia sampai memberikan nomor Iya. ke ruangan, tidak dihubungi. Padahal seharusnya orang tua lah yang paling pertama mendapatkan Iya. informasi begitu. Bu Betul. Cynthia rencana untuk pindah ke rumah sakit atau tetap akan dirawat di sana nantinya? Tetap di sana aja sih, karena kan untuk dari dokter spesialisnya memang sudah bagus-bagus semua ya Iya. di sana ya. Kita pun juga percaya kan dengan dokter-dokter yang di sana. Tapi cuman khawatir aja dengan keselamatan, dengan ke blow up-nya seperti ini kan, mereka juga lebih protek banget nih ke saya gitu. Ketika masuk juga seperti diikutin gitu, bahkan didampingi kayak gitu. Yang seharusnya kan dalam pertemuan cuma 1 jam ketemu anak saya ya, dimana saya harus ibu dan menikmati anak momen. dikasih waktu karena Betul. jarang bertemu gitu kan. Tapi khawatir akan keselamatan anak begitu ya. Memang ada hal-hal treatment yang kemudian berbeda daripada sebelumnya dengan adanya kasus ini sudah jadi ranah publik? Kalau treatment yang berbeda sih kita belum tahu ya, Nggak karena kan kan ya, memang Mbak, Nala ini baru pertama kali dia masuk ICU ya. Cuman yang dilihat perkembangan makin kesini badannya, yang saya lihat saya sakit banget sih hatinya gitu, hancur banget sebagai seorang ibu. Oke, kalau begitu harapannya sekarang apa Mbak? Ini kan tetap akan dirawat di rumah sakit tersebut. Harapannya nanti mediasi juga berjalan dengan lancar. Nah, kalau dari Ibu sendiri harapannya terhadap kasus ini? Untuk menyembuhkan Nala dan tidak terjadi efek panjang terhadap Amin, Nala. amin, amin. Semoga terutama ya kesehatan bayi cepat pulih begitu ya Mbak ya. Betul. Nah juga masalah mediasi dapat juga menemukan titik Betul, terang betul, pastinya betul. ya. Terima kasih Tentunya, banyak. ya. Bu Cynthia. Terima kasih banyak. Apalagi tentunya harapan Ya. kami ya dari Kementerian Kesehatan juga ikut mendampingi kasus Oh, iya, ini supaya menjadi penengah antara kedua belah pihak dan sebagainya demi keselamatan anak itu. Dan tidak terjadi Dan tidak terjadi Dan gitu ya. kami juga minta doa, dukungan dari teman-teman semua, media maupun masyarakat agar kiranya bisa mendoakan Amin. anak kami, anak klien kami, Bayi Nala segera sembuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Bu Cynthia, Mbak Intan. Terima kasih banyak, Bu Bu Cynthia, Mbak Intan. Terima Terima kasih kasih. pada pagi hari ini.